Oke guys, selamat pagi dari markas CVIB Production. Jadi saya melaporkan dari markas kita dan di sini kalian bisa lihat sendiri penampakan mesin. Memiliki lubang untuk perawatan headprint agar kita bisa dengan mudah membersihkan permukaan luar headprint dari gumpalan tinta yang mengering di pinggiran headprint yang bisa bikin headprint kalian mampet. Itulah fitur pembeda TSR Exa dengan kompetitornya. Dengan fitur tambahan ini, sang kakak yaitu printer DTF A3 TSR Exa lebih unggul dari adiknya TSR Tera. Ini kurang lebih 14 unit ya, 14 unit TSR Exa, jadi udah ada lubangnya semua ya. Ini TSR Exa dan mixernya di dalam dus ya, mixer ink white-nya di dalam dus masing-masing. Ini stok kita banyak ya, bentar lagi kan mau 17 Agustus ya, jadi itu permintaan ngeprint itu biasanya tiba-tiba naik dan kemarin kurban juga, makanya bulan kemarin itu kita lumayan juga penjualannya. Satu bulan kemarin yang sebelum kurban itu 17 unit mesin kita keluar, dan ini juga menjelang 17 Agustus ya, jadi pasti permintaan tinggi, makanya kita upload video ini menampakkan bahwa kita memiliki mesin ready stock ya, ready stock yang banyak. Kenapa kita bikin video ini? Karena kita pengen membuktikan kepada publik bahwa kita adalah produsen ya. Sekali lagi, kita adalah produsen dan kita yang mengerti tentang mesin ini ya. Dulu saya pernah membuat video tentang masalah dealer atau calo. Dulu di zaman DTG, dealer atau calo printer DTG. Kita ada cabang di Jogja ya. Cabang kita di Jogja, yaitu di sana itu Mas Sodik yang buka cabang di sana. Dan Mas Sodik itu adalah dulu karyawan kita ya. Dia sudah mengerti tentang mesin ini ya, sudah mengerti tentang mesin ini, makanya kita berani untuk membuka cabang di Sleman karena tempatnya juga, rumahnya juga di Sleman. Sekarang ini banyak sekali distributor atau saya menyebutnya calo-calo ya. Karena kenapa? Karena yang buka distributor tersebut itu adalah investor ya. Investor yang tidak mengerti tentang mesin DTF. Untuk zaman sekarang kalau kalian mau lihat kebenarannya, itu kan sudah ada live TikTok, dan kita juga punya TikTok, kita juga sering live TikTok. Dan ini habis membuat video ini kita akan live TikTok. Kita bermain Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube. Jadi 4 media sosial yang kita mainkan. Pengikutnya itu sudah lumayan banyak ya di 4 media sosial, karena memang kita selalu update konten-konten, selalu update tentang kondisi situasi di markas kita ya. Sampai kita juga pernah room tour ya, dan macam-macam ya, tentang pengiriman, tentang training gitu. Banyak pertanyaan di media sosial kami tentang, Bang, kalau saya nggak bisa ngedit gimana? Kalau nggak bisa ngedit gimana? Nah, sekarang itu kalau kita pengen jadi pengusaha ya, kita sekali lagi kita harus menggunakan otak kanan ya. Otak kanan itu dalam artian, kalau menurut saya sekali lagi, yang saya arungi dari 2013 sampai sekarang berkecimpung di usaha mesin ini. Jadi pembelajaran kan banyak, Bang, saya belajar dulu deh tentang edit. Gak perlu sebenarnya. Nah, pembelajaran itu didapat saat kita terjun ke dunia usaha ya. Gitu. Jadi bukan saya belajar dulu, maksudnya kursus apa, enggak. Kalian akan tidak mau maju. Maksudnya kalian tidak akan melangkah kalau kalian berpikir belajar dulu. Nah, karena pembelajaran itu memang harus kita terjun. Kita punya mesin, otomatis dengan kita punya mesin, kita akan terbebani. Jadi manusia ini akan berinovasi saat dia terdesak, akan melakukan sesuatu apabila dia terdesak. Jadi saat dia membeli mesin, dia akan berpikir, wah, saya sudah beli mesin, saya mengeluarkan uang, saya pinjam uang, saya jual ini. Wah, ini mesin gimana? Saya harus
berpikir, saya harus melakukan action. Nah, disitulah yang saya bilang pembelajaran akan dimulai. Karena posisi kita terdesak gitu. Jadi jangan, dan akhirnya dia akan belajar dengan sungguh-sungguh dari YouTube. Di YouTube itu kalian tahu, itu di YouTube itu macem-macem. Kalian tinggal ketik aja cara hapus background. Jadi dasarnya itu kalau untuk menggunakan mesin ini, kalau ada desain dari konsumen, itu biasanya itu kita itu hapus background aja. Jadi orang itu akan belajar dengan sungguh-sungguh cara menghapus background dari YouTube, cara benerin yang desain-desain ngeblur, cara ngatur posisi size dari desain tersebut. Jadi dia akan terdesak karena dia sudah memiliki mesin. Gimana caranya harus jalan. Itu yang saya bilang. Tapi kalau kalian tidak beli mesin, ya, saya bukan sales atau marketing ngomong di sini ya, tapi saya men-share pengalaman saya, ya. Saya dulu juga kayak gitu, saya sudah minjam uang, gimana caranya, saya sudah beli printer ini, saya sudah bongkar, gimana caranya ini printer harus berguna. Nah, saya berpikir begadang sampai benar-benar menekuni dan akhirnya seperti ini. Saya terjun duluan, saya tidak belajar duluan gitu loh. Enggak, terjun duluan. Saya membaca peluang tersebut waktu itu. Wah, saya lihat ya kan, sekilas ya, saya lihat sekilas cara membuat printer DTG, dulu kan DTG kan, cara membuat printer DTG seperti apa. Ya udah, saya pinjam uang, saya beli printer, akhirnya saya bongkar. Jadi saya nggak punya kepikiran dulu itu, saya belajar dulu deh. Ini bongkar, enggak, langsung saya cari uang, saya beli printer, saya bongkar. Habis itu disitulah saya baru buka ilmu-ilmu, bongkar ini. Oh, ini dia. Jadi kalau ada barangnya, ini bongkar ini. Oh, ini nggak menghayal. Belajarnya nggak menghayal. Langsung ada mesinnya. Jadi seperti itu, praktek ya. Jadi banyak orang yang tidak tahu teknik pengusaha itu seperti itu. Pakai otak kanan. Otak kanan itu ya langsung action, langsung melakukan gitu loh. Bukan perhitungan. Kalau otak kiri kan ngitung dulu perhitungan. Oh, untungnya berapa ya? Oh, untungnya ini gini. Nggak perlu. Kita cukup melihat. Coba kita cari orang sukses di dunia sablon. Namanya Erigo. Erigo bisa, kita bisa. Jadi cukup seperti itu aja. Jadi kalau ada seseorang atau brand yang bisa maju satu aja, berarti kita bisa. Gitu aja. Jadi ilmu kerangka berpikirnya itu, mindsetnya itu seperti itu. Itu pertanyaannya ya. Memang pertanyaan satu, tapi pembahasannya memang harus sedetail itu. Karena saya sering banget dapat pertanyaan seperti itu. Ya itulah ya. Jadi kalau kalian pengen usaha di rumah kalian udah kayak habis kontrak, kalian dari Karang Taruna, saya pernah jual juga sama orang, dan jadi saya pengalaman juga, dia pakai mesinnya ini untuk kebutuhannya sendiri. Jadi kebutuhan sendiri dalam artian dia untuk nyablon kaosnya sendiri. Saya pernah juga jual orang-orang seperti itu. Jadi memang mesin ini banyak fungsinya ya. Dan waktu itu pernah jual sama mahasiswa yang mereka patungan beli mesin. Ini mesin untuk pemula ya, sekali lagi. Nah, itu juga ada, "Bang, kalau pemula gimana?" Nah, ini mesin untuk pemula. Ini ada after sales, ini ada video tutorial, ini ada WhatsApp group sama pengguna mesin. Jadi memang kita munculkan fasilitas untuk pemula ya. Dan juga pernah jual ke orang sablon manual, orang polyflag ya, orang stiker, pengusaha kayak dia udah punya usaha makanan, dia pengen usaha percetakan. Jadi usaha ini memang bisa juga disilang. Umpamanya dia punya restoran, dia punya kafe, dia punya usaha ini. Jadi pernah saya lihat itu dia punya kafe dan dia bikin kaos juga di kafe itu dengan pakai mesin ini. Terus juga orang-orang pariwisata ya, pariwisata kan sekarang lagi naik juga nih. Jadi
mereka buka di stand-stand di tempat pariwisata. Dan ya banyak hal-hal lain lah yang banyak beli mesin ini ya. Dan juga ada juga yang dapat warisan yang waktu itu. Terus kasih bapaknya, udah beli mesin usaha gitu. Jadi sekali lagi itu ya, dan ini adalah stok kita banyak. Jadi bagi kalian yang minat dengan usaha entry level ini, usaha pemula ini ya, kalian bisa langsung beli mesinnya, WhatsApp ke admin, dan stok banyak. Pengen gitu. Jadi di Indonesia ini kan Pak Jokowi juga pernah sering bilang bahwa UMKM itu adalah pondasi dalam perekonomian di Indonesia ya. Jadi banyak menyerap tenaga kerja itu UMKM. Jadi memang harus di-push agar tercipta UMKM yang banyak di Indonesia. Itu saja pembahasan saya tentang tadi distributor, membahas tentang pertanyaan netizen. Gimana, saya sudah jawab, sudah saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang ingin bertanya di kolom komentar di bawah, langsung saja ketik aja, tanya apapun tentang peluang usaha ini ya. Oke, terima kasih sudah nonton video di pagi ini di markas CVIB Production yang sangat crowded ini. Saya Ilham dan tim IB, see you next time.